Shalom, selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena perkenanannya sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan pembelajaran online. Perkenalkan, nama saya Alfian Bonggalangi, NIM 10/2018-5968 pada mata kuliah Teknologi Pembelajaran. Saya dari Program Studi Pendidikan Agama Kristen, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, Institut Agama Kristen Negeri Toraja. Hari ini kita akan belajar tentang indahnya mengampuni. Pernahkah adik-adik mengampuni teman adik-adik sendiri? Mengapa adik-adik sulit mengampuni? Hal inilah yang perlu adik-adik ketahui. Kenapa adik-adik sulit untuk mengampuni? Mengampuni adalah tindakan memaafkan orang yang bersalah. Dalam Alkitab, kata Yunani yang diterjemahkan mengampuni berarti merelakan. Merelakan artinya ikhlas. Ini sama seperti orang yang tidak menuntut orang lain untuk membayar utangnya. Jadi, pengampunan berarti membebaskan dirimu dari kebencian dan membiarkan perasaan damai menguasai hatimu. Mungkin ini merupakan hal yang sulit untuk kita lakukan, namun jika kita membiarkan Roh Kudus menguasai kita, maka Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk mampu mengampuni seseorang sekalipun seseorang tersebut sudah melukai hati kita. Karena itu, berdoalah kepada Tuhan agar Roh Kudus memberikan kepada kita penghiburan yang sejati. Arti pengampunan dalam perspektif iman Kristen. Pengampunan berarti kita membebaskan seorang dari kesalahan yang telah dibuatnya, meskipun dalam realita sangat sulit untuk dilakukan. Pengampunan ini merupakan bentuk nyata belas kasih Allah terhadap umat manusia. Apa yang terjadi dengan orang yang tidak bisa mengampuni kesalahan orang lain? Biasanya, orang sulit mengampuni karena kesalahan yang terlalu berat untuk dimaafkan. Alkitab mengajarkan kita untuk mengampuni musuh kita menurut yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Misalnya yang pertama, kasihilah musuhmu dengan mendoakannya agar dia bertobat. Bisa adik-adik baca sendiri dalam Matius 5 ayat 44, dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 27-29, dan yang kedua, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Dalam kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 9 dan Roma pasal 12 ayat 17 dan ayat yang ke-19. Tindakan memaafkan membawa kedamaian pikiran, membebaskan kita dari kemarahan. Contoh pengampunan yang nyata yang dapat kita teladani adalah teladan Yesus Kristus sendiri saat dia disalibkan di kayu salib. Tuhan Yesus tidak membalas tindakan orang-orang yang menyiksa dan menyalibkannya. Justru sebaliknya, Yesus mengatakan dalam doanya, "Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Hal ini menunjukkan bagaimana sikap Yesus Kristus sangat mengasihi orang-orang yang berdosa, sehingga dengan pengorbanannya di kayu salib, mereka ada pengampunan dosa. Hal ini sudah merupakan rencana Allah bagi orang-orang yang berdosa, di mana manusia sudah hidup dalam benih dosa sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Kesimpulannya, Allah merencanakan keselamatan bagi orang berdosa melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Dalam Yohanes 3 ayat 16 berbunyi, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Bahwa manusia sebelumnya sudah ada dalam benih dosa. Dalam Roma 3 ayat 23 bisa adik baca sendiri. Dan akibat dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal. Roma 6 ayat 23. Yang menjadi dasar motivasi Allah untuk mengampuni manusia berdosa adalah kasih, sehingga melalui kasih Allah kepada manusia, maka manusia tidak binasa melainkan hidup yang kekal. Pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib membuktikan bahwa melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus ada pengampunan yang diberikan tanpa syarat. Beda dengan pengampunan yang diberikan oleh hukum dunia
yang selalu bersyarat ketika seorang ingin menerima pembebasan dari segala hukuman yang berikan kepadanya. Next. Nah, untuk mengisi absen silakan, ini ada QR code-nya yang warna hijau absen dan yang warna kuning untuk tugasnya nanti. Kalau misalnya QR code-nya bermasalah, nanti saya sertakan link di deskripsi. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga menjadi bekal untuk adik-adik dalam menjalani kehidupan selanjutnya. Shalom dan salam sehat. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alfian Bonggalangi. Nirim 1000 Shalom. Cocok nih. Kan adik-adik udah tuh. Iya. Kan film ya. Sehingga hari dan salam sehat untuk kita semua. Hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa.